Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat mengucap syukur di mana pada saat pagi hari ini kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kita. Dan pada saat pagi hari ini kita bersama-sama, kita bisa berkumpul memuji Tuhan, menyembah Dia dan mendengarkan firman Tuhan. Kali juga kita mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita datang untuk menyembah Allah yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Allah yang tidak tinggal diam melihat penderitaan dunia, melainkan datang sendiri dalam Kristus untuk mengajar, menyembuhkan, dan mengangkat manusia yang lelah dan terlantar. Ibadah kita bukan sekedar ritual, ini adalah perjumpaan dengan Allah yang hidup, yang memanggil kita untuk ikut serta dalam misi kasih-Nya di dunia. Misi yang menyentuh tubuh, pikiran, dan jiwa, manusia dan ciptaan, dunia dan surga. Mari kita menyambut panggilannya dengan hati terbuka, bersyukur karena kasih dan pengampunannya yang tidak pernah berubah. Yesus memanggil. Yeah.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menopang semesta dengan kasih setianya, kini hadir di tengah-tengah kita. Dialah sumber damai yang sejati, sumber kasih yang tidak berkesudahan, yang memanggil kita untuk menjadi tangan dan kakinya di dunia ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan hidup kita semua pada pagi hari ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan selalu melayakan kita untuk kita bisa datang dan menghadap Dia dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita dan dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama memujikan meski tak melayang diri. Berteluh
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang haus akan kasih dan keadilan. Tetapi seringkali kita sendiri gagal menjadi pembawa kasih itu. Kita menutup mata terhadap penderitaan sesama, menolak panggilan untuk melayani, dan tidak peduli terhadap ciptaan Tuhan yang rusak. Kini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur, mengakui dosa dan kelalaian kita, sambil percaya bahwa kasih karunia yang sanggup memperbarui hidup kita. Ya Tuhan, yang penuh kasih dan belas kasihan, Engkau memanggil kami untuk ikut dalam misi-Mu, untuk mengajar, melayani, menolong, memperjuangkan keadilan, dan memelihara kehidupan. Namun kami sering menolak panggilan-Mu, sibuk dengan urusan sendiri, dan enggan menjangkau mereka yang lemah. Kami telah melihat penderitaan, tetapi tidak menaruh belas kasihan. Kami telah mendengar jeritan, tetapi tidak mengulurkan tangan. Ampunilah kami, Tuhan. Sucikan hati kami, dan jadikan kami alat kasih dan damai-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saya memberikan waktu untuk teduh sejenak untuk Bapak Ibu Saudara jemaat semua. Kita menghadap Tuhan. Kita meminta pengampunan kepada Tuhan agar kita layak untuk kita bisa menerima berita anugerah. Berita anugerah. Dengarkanlah kabar baik dari Allah. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, rahmat-Nya tidak habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kita diampuni, dipulihkan, dan diutus kembali menjadi pembawa kasih yang memulihkan dunia. Marilah kita hidup sebagai umat yang telah ditebus oleh kasih dan dihidupkan untuk bermisi bersama Tuhan. Jemaat, kita silakan untuk berdiri. Bersama jemaat di segala tempat dan abad, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan untuk kita mulai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap ibadah bukan sekedar rutinitas rohani. Ini adalah perjumpaan dengan Allah yang berbicara. Di tengah kebisingan dunia, di antara banyak saudara yang saling bertentangan, hanya satu suara yang mampu menenangkan badai hati kita. Suara Tuhan. Firman Tuhan ini akan membawa kita menelusuri hati Yesus yang penuh belas kasihan. Hati yang melihat penderitaan dunia, namun tidak tinggal diam.
hati yang memanggil kita untuk pergi, mengasihi, dan melayani tanpa batas. Marilah kita membuka hati, membiarkan setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan menembus ke dalam jiwa kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar tidak hanya berhenti di telinga, tetapi menyentuh hati, mengubah cara pandang, dan menggerakkan langkah, supaya kita sungguh menjadi gereja yang bermisi, gereja yang hadir di tengah dunia sebagai tanda kasih Kristus. Kiranya Roh Kudus sendiri menyiapkan tanah hati kita untuk ditanami benih sabda-Nya. Sinar akan mengawali lagu ini. Jemaat bisa berdoa, mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada semua jemaat. Kita buka hati untuk menerima firman. Berikan ku hati
Benar Tuhan, kiranya pada pagi hari ini Engkau memberikan hati kepada kami seperti hati Tuhan. Hanya melihat tuaian begitu banyak, dan Tuhan memanggil kami untuk melakukan pekerjaan yang mulia itu. Tuhan, kiranya pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama, Tuhan menguduskan kami semua. Tuhan menguduskan setiap kalimat yang akan keluar dari bibir lidah hamba-Mu. Bahkan Tuhan menguduskan hamba-Mu dari segala ketidakbenaran. Tuhan kuduskan hamba-Mu dari pikiran yang salah, ucapan yang salah, bahkan sikap hati yang salah. Kuduskan kami semua Tuhan. Layakkan kami semua untuk bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang sudah hamba-Mu persiapkan, kiranya Tuhan menguduskan setiap kalimat yang tidak berasal dari Tuhan. Kiranya itu Tuhan pangkas, dan hanya firman Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan. Mari Bapa, Engkau panggil hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua. Diamkanlah ya Tuhan segala suara yang ada di dalam hati kami yang tidak berasal dari Tuhan. Kami hanya rindu Tuhan Yesus memberkati kami. Suara Tuhan berkumandang untuk menegur kami, menguatkan kami, menghibur kami. Terima kasih Bapa. Hamba letakkan diri hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu. Tuhan melayakkan hamba-Mu pada pagi hari ini untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kekuatan iblis yang ada di dalam hati kami masing-masing, yang sering membuat kami menolak firman Tuhan, yang membuat kami bosan, membuat kami ngantuk, kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu diberkati oleh Tuhan. Roh Allah menyala-nyala di dalam hati kami untuk memberikan penjelasan secara gamblang kepada kami. Hamba menyadari Tuhan bahwa hamba tidak ada apa-apanya. Tanpa Engkau memanggil hamba-Mu, hamba sama dengan jemaat Tuhan yang lain yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama membuka firman Tuhan yang terambil dari Matius 9 ayat Matius 9 ayat 35 sampai dengan 36. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saya akan lanjutkan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja tuaian itu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi jauh lebih berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Pada mulanya, di tepi barat laut Danau Galilea, berdirilah sebuah kota nelayan bernama Kapernaum, tempat perahu-perahu berlabuh, dan pasar kecil ramai dengan pedagang. Seiring waktu, Kapernaum tumbuh menjadi kota penting di jalur perdagangan,
sehingga pemungut cukai Romawi ditempatkan di sana untuk mengawasi hasil bumi dan dagang. Di tengah kehidupan sehari-hari, berdirilah sebuah rumah ibadat tempat orang Yahudi berdoa, membaca Taurat, dan mendengarkan pengajaran setiap hari Sabat. Sementara itu, Yesus yang ditolak di Nazaret memilih menetap di Kapernaum, sehingga kota ini kelak disebut sebagai kotanya. Dengan demikian, nubuat Nabi Yesaya digenapi sebab terang Allah hadir di tanah Zebulon dan Naftali melalui kehadiran Yesus. Sejak saat itu, Yesus sering mengajar di rumah ibadat Kapernaum dan orang banyak kagum karena ia mengajar dengan kuasa, tidak seperti ahli Taurat. Pada suatu Sabat, Yesus mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan dan orang banyak tercengang melihat kuasanya atas dunia gelap. Setelah itu, Yesus pergi ke rumah Simon Petrus dan menyembuhkan ibu mertuanya dari demam sehingga ia segera bangun dan melayani. Menjelang malam, banyak orang sakit dan kerasukan dibawa kepadanya dan seluruh kota berkumpul di depan pintu menyaksikan mujizat demi mujizat. Pada suatu hari, seorang lumpuh diturunkan melalui atap rumah karena kerumunan penuh, lalu Yesus berkata bahwa dosanya diampuni dan ia bangkit berjalan pulang. Berita itu tersebar luas, membuat Kapernaum semakin dikenal sebagai kota penuh tanda-tanda ajaib. Bahkan seorang perwira Romawi datang memohon kesembuhan hambanya dan Yesus memuji imannya yang besar, lebih dari yang ditemui di Israel. Dengan itu, orang-orang melihat bahwa kuasa Allah menjangkau semua bangsa, bukan hanya bagi orang Yahudi. Di kota ini, pula Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai yang meninggalkan pekerjaannya dan mengikut dia. Sekali waktu, Yesus mengajar di rumah ibadat tentang roti hidup, tetapi banyak orang tidak mengerti dan memilih meninggalkannya. Walaupun demikian, Yesus tetap kembali berulang kali ke Kapernaum, menjadikan kota itu pusat pelayanannya di Galilea. Namun semakin banyak mukjizat terjadi, semakin kuat pula perlawanan orang Farisi dan ahli Taurat di kota itu. Mereka menuduh dan berdebat, sementara Yesus menyingkapkan kemunafikan mereka dengan pengajaran yang penuh kuasa. Walau mujizat begitu nyata, banyak orang tetap keras hati, hanya mencari tanda tanpa pertobatan sejati. Karena itu, Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat, termasuk Kapernaum yang menyaksikan begitu banyak mukjizat. Ia berkata bahwa Kapernaum yang merasa tinggi justru akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Ucapan Yesus itu menjadi peringatan keras, namun banyak orang tetap menolak dan mengeraskan hati mereka. Dari hari ke hari, kemuliaan Kapernaum semakin meredup karena iman yang sejati tidak tumbuh di tengah mereka. Ketika Yesus melanjutkan pelayanan ke kota-kota lain, Kapernaum tertinggal tanpa perubahan yang berarti. Bahkan setelah kebangkitan Yesus, kota ini tidak lagi disebut dalam perjalanan gereja mula-mula. Kapernaum yang dahulu penuh cahaya kini tenggelam menjadi kota yang terlupakan dalam sejarah. Nubuat Yesus pun terbukti sebab Kapernaum akhirnya runtuh dan hanya menyisakan puing-puing yang membisu. Dari runtuhan itu, orang belajar betapa besar kasih karunia pernah dicurahkan, namun sia-sia tanpa pertobatan. Maka Kapernaum menjadi peringatan bahwa menyaksikan kuasa Allah tidak berarti apa-apa tanpa hati yang percaya. Pada akhirnya, kisah Kapernaum mengajarkan bahwa terang Kristus pernah bersinar di sana, tetapi ditolak, sehingga kota itu menjadi saksi abadi akan pentingnya pertobatan sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius 9 ayat 35 sampai dengan 36 ini adalah perjalanan Tuhan Yesus di wilayah Galilea.
dan memang tidak dicatat dengan tidak ditulis dan kita tidak baca dengan pas kisah ini di mana. Wilayah Galilea itu sangat luas, ada kemungkinan besar ini di Kapernaum. Dan di wilayah Galilea ini ada 3 kota besar, ada 3 kota yang dikecam oleh Tuhan, yaitu Khorazin, Betsaida, dan Kapernaum. Bapak Ibu lihat tadi bahwa Kapernaum ini sempat melihat begitu banyak mujizat Tuhan. Bahkan di Kapernaum ini Tuhan melakukan banyak hal. Mereka melihat mujizat itu, mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya kota ini redup dan kota ini mati, dan kota ini menjadi salah satu kota yang dikecam oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di daerah Galilea, wilayah Galilea itu sangat padat penduduknya, dan di sana tidak sedikit orang yang miskin. Hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan penindasan secara politik dari pemerintahan Romawi, dan ada tekanan religius dari kaum Farisi. Dan secara sosial mereka itu berada di pinggiran. Dan secara spiritual mereka itu kehilangan arah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sejarah dari kota atau wilayah Galilea. Dan dari bagian firman Tuhan ini, ayat 35 sampai dengan 36, saya membagi dalam 5 bagian besar. Saya tidak keluar dari teks ini, saya mengambil dari teks ini. Yang pertama, berkeliling, Tuhan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadah. Yang ketiga, memberitakan kerajaan surga. Keempat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yang kelima, berbelas kasihan kepada mereka yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Tuhan Yesus berkeliling. Ya, kata keliling ini adalah kata kerja imperfect yang menandakan bahwa hal ini, kegiatan ini dilakukan berulang-ulang oleh Tuhan. Tidak hanya satu kali atau sekali waktu atau sewaktu-waktu, tidak. Tuhan Yesus itu berulang-ulang berkeliling. Dan berkeliling ini adalah pola hidup Tuhan Yesus yang hadir secara aktif dan konsisten di tengah-tengah hidup manusia. Kata berkeliling ini membawa kepada kita untuk kita paham bahwa Tuhan Yesus itu hadir dalam hidup saya dan Bapak Ibu secara aktif, secara konsisten berada di tengah-tengah hidup saya dan Bapak Ibu. Kata berkeliling ini juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak menunggu orang datang kepada Dia, tetapi Tuhan Yesus itu berinisiatif untuk pergi mendatangi dan mencari saya dan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita adalah orang-orang yang ditemui oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang ditemukan. Bukan orang yang datang, tetapi orang yang didatengin oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita itu tidak ada apa-apanya. Kita itu tidak punya keistimewaan untuk berani datang kepada Tuhan, enggak. Tapi Tuhan itu datang cari saya dan Bapak Ibu dari ketidakbenaran saya dan Bapak Ibu, dari ketidaklayakan saya dan Bapak Ibu, dari kesibukan kita, dari ketidakkonsentrasian kita, dari ketidakfokusan kita kepada Allah. Dia datang mencari saya dan Bapak Ibu. Dia ada di tengah-tengah hidup saya dan Bapak Ibu. Itu sebabnya dia paham apa yang terjadi di dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil satu cerita untuk memperjelas bahwa Tuhan Yesus itu berkeliling. Ada seorang dokter berkeliling ke desa-desa terpencil untuk memberikan perawatan medis kepada orang yang tidak memiliki akses
ke fasilitas kesehatan yang memadai. Mari kita membayangkan ini daerah trans, ya. Kita berada di daerah trans, di pedalaman, yang transportasi itu tidak begitu gampang keluar masuk. Saya pernah melayani di Palembang, daerah trans. Kami tidak bisa seenaknya mau ke Palembang kota, tidak bisa. Saya harus menunggu air pasang baru kita naik speedboat, ya. Baru kita bisa ke kota. Nanti kembali juga seperti itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau orang sakit dan membutuhkan penanganan cepat, itu tidak bisa sesuka hati langsung berangkat, nggak bisa. Tunggu air pasang, betapa susahnya. Nah, di situasi yang seperti ini, ada seorang dokter, kadang-kadang juga tidak dokter pun, dia membawa obat, termasuk saya waktu itu, saya membawa obat-obatan. Ya puji Tuhan, intinya itu membekali saya obat sekresek gitu kan. Lalu teman-teman saya semua dikasih. Tapi saya bilang ke teman-teman saya yang di kota, paling kamu nggak pakai, kasih saya. Jadi saya itu bawa beberapa kresek Bapak Ibu. Dan setiap obat itu ada tulisannya, dan kami dikasih satu lembar. Dan tahu saya Pak Dwi masih ingat apa enggak, saya itu dikasih satu lembar obat ini untuk apa, ini untuk apa. Dan itu saya tempel di kamar saya papan Bapak Ibu. Saya tempel di situ. Jadi setiap kali mau kasih orang itu obat itu saya baca satu-satu. Dan kalau saya pergi pelayanan naik sepeda ontel, jadi bukan hanya di sini. Saya diawali dengan pelayanan itu dengan sepeda ontel Bapak Ibu. Saya naik sepeda ontel dengan membawa obat-obatan itu. Lalu kalau ada jemaat sakit, saya sudah kasih obat. Nah, saya memberikan obat itu atau ya ini taruhlah bukan tenaga ahli ya, apalagi kalau tenaga ahli Bapak Ibu ya, kita bisa bayangkan betapa pentingnya lalu memberikan obat, ya. Karena orang itu nggak bisa dengan begitu suka hatinya mau pergi ke dokter. Dia berikan perawatan medis, dan kemudian dia datang memberikan obat-obatan, tapi juga memberikan pendidikan tentang kesehatan, tentang pencegahan penyakit, ya. Dan dokter ini berkeliling untuk dapat menjangkau orang-orang yang paling membutuhkan. Walaupun saya membawa 3 kresek, saya nggak mau kasih sembarangan obat, nggak mau kasih sembarangan orang. Saya lihat memang betul butuh nggak, ya. Saya pernah kesaksian di sini, seorang bapak malam-malam datang kepada saya, tante saya mau minta obat. Minta obat apa? Coba tante lihat ya. Dia tunjukkan giginya itu, giginya jatuh 3. Karena kecelakaan naik sepeda kan nggak ada listrik, kami nggak ada listrik ya. Itu luar biasanya Tuhan. Dengan bulan itu kita bisa dapat terang loh malam-malam. Ya, dia naik sepeda nggak ada lampu, lawannya juga nggak ada lampu, tabrakan dia kan, giginya 3 putus. Dia datang minta obat. Ya, nah Bapak Ibu sambil memberikan obat, sambil saya memberitahu, Pak, kalau giginya sudah jatuh begini, jadi Bapak harus lebih hati-hati lagi. Ya. Lain kali naik sepeda, Bapak mesti baik-baik, ya, bawa senter. Kalaupun nggak lampunya mati itu bawa senter. Dan Bapak minum obatnya begini ya. Kasih tahu begitu. Nanti kumpul duit. Kalau kita punya waktu ke kota, kita ke kota ya Pak. Pasang gipal, saya bilang kan. Nah, dia tertawa-tertawa. Nah, Bapak Ibu, mari kita bayangkan seperti itulah Tuhan Yesus. Ya, dia tidak hanya memberikan obat, tetapi dia memberikan wejangan-wejangan harus seperti apa hidup sehat itu. Ya, harus seperti apa kehidupan saya dan Bapak Ibu. Tidak hanya memberikan keselamatan, tetapi dikasih tahu harus bagaimana kita hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menjumpai kita untuk apa? Untuk kita itu mengalami perbedaan hidup. Kita harus berbeda hidup saya dan Bapak Ibu dari orang-orang di luar yang tidak pernah mengenal Tuhan. Harus berbeda, itu panggilan saya dan Bapak Ibu. Tuhan menjumpai saya dan Bapak Ibu supaya kita membuat perbedaan besar. Dibuatnya perbedaan besar hidup kita dibanding orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Nah, Tuhan Yesus mengajar
di rumah ibadah, di mana rumah ibadah itu kan ada ahli Taurat dan orang Farisi, ya. Kenapa dia datang? Dan ini mengandung makna bahwa Tuhan Yesus sedang melakukan kegiatan pengajaran yang menyampaikan prinsip-prinsip spiritual kepada orang-orang yang ada di tempat ibadah. Ya. Tuhan Yesus tahu ditolak oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi Tuhan Yesus sengaja datang ke situ untuk melakukan kegiatan pengajaran, menyampaikan pesan-pesan spiritual kepada orang yang ada di situ. Dia tahu ditolak, tapi dia tetap melakukan itu. Bahwa ini loh prinsipnya, prinsip rohani itu begini, spiritual itu begini loh. Yang harus dilakukan oleh orang yang bertuhan itu begini loh. Diterima atau tidak diterima, yang penting itu disampaikan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Kalau satu waktu Bapak Ibu tidak didengar oleh orang Roma, dianggap anak kecil, ya, Bapak Ibu jangan patah semangat. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Tetap dikasih tahu prinsip-prinsip rohani itu. Dan yang kedua, mengajar di rumah ibadah ini adalah pelayanan rohani. Pengajaran di rumah ibadah dapat menjadi bagian dari pelayanan rohani kepada jemaat, membantu jemaat untuk memahami dan menghidupi ajaran agama. Bapak Ibu, siapakah jemaat saya dan Bapak Ibu? Jemaat saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang rumah kita, ya. Orang-orang di rumah Bapak Ibu itulah jemaat mula-mula Bapak Ibu yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu. Mari kita membantu mereka untuk memahami dan menghidupi ajaran firman Tuhan. Saya tahu ini tidak gampang, ya. Bisa saja yang kita ajar itu dia lebih hafal firman Tuhan, tetapi tidak tahu prakteknya. Ya. Sudah melontok di luar kepala, saking melontoknya di luar kepala, dia bisa tidak paham semua. Dan itu kita punya panggilan untuk membuat dia paham. Kita tetap membimbing, diterima nggak diterima, dibimbing Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberikan contoh ini kepada kita. Dan yang ketiga, mengajar di rumah ibadah adalah komunitas spiritual. Rumah ibadah sebagai tempat komunitas spiritual. Ya. Rumah ibadah adalah komunitas spiritual. Itu sebabnya di rumah-rumah ibadah harusnya kita melihat bahwa ini adalah hal rohani yang kita lakukan. Ya. Dan kita memulainya dari hal yang kecil, Bapak Ibu. Ya memang saya minta maaf kalau ada di antara kita melakukan atau mengalami seperti itu, tetapi ini yang saya alami. Ya. Ketika saya masuk gereja ini, saya melihat beberapa orang tuh angkat kaki begitu ya, angkat kaki di kursi. Tadinya itu saya mikir begini, kenapa ya dia mau angkat kaki begitu, gitu ya. Kakinya itu dengan sengaja begitu begini ya. Kenapa ya dia angkat kaki begitu? Bukankah ini rumah ibadah begitu? Ya. Dan saya tetap tidak bisa paham itu. Tapi saya juga tidak menegur Bapak Ibu. Ya. Lalu itu sudah berapa puluh tahun ya. Kita di sini berapa tahun, Pak Dwi? 23, 22. Ya. 22. Ya, 22 tahun. Ternyata Bapak Ibu saya menua di sini ya. Waktu saya datang saya masih muda. Tetapi saya menua di sini dan saya baru memahami kenapa orang itu kakinya diangkat, karena saya mengalami. Bukan saya ikut-ikutan angkat kaki, bukan. Saya mengalami betapa orang tua itu kakinya kerenyang-kerenyang. Kalau duduk lama di bawah itu semakin kerenyang. Oh ternyata ibu itu dulu ya sudah almarhum ya.
ibu itu dulu kakinya diangkat itu karena mungkin seperti saya ini ya, saya juga sedang kepingin angkat kaki. Tapi saya ketika kepingin mengangkat kaki Bapak Ibu, saya teringat berapa puluh tahun yang lalu, hati saya waktu lihat dia angkat kaki, hati saya berbicara begitu. Jadi saya nggak boleh angkat kaki. Bisa saja anak-anak muda ini saya tidak menjadi berkat buat anak-anak muda. Kok dia angkat kaki ya? Jadi saya tahan walaupun renyang Bapak Ibu ya. Dan kaki saya coba saya gini-ginikan saja. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu hal sepele. Apa yang kita lakukan di sini itu dilihat oleh anak-anak muda kita. Ya. Dan seperti halnya musik, saya tanamkan begini, semua yang ada di dalam sini adalah untuk Tuhan. Jadi kalaupun main musik, ini bukan untuk bermain, tetapi ini untuk memuji Tuhan. Jadi ketika main-main tidak boleh di sini. Ini dipakai untuk memuji Tuhan karena hadir Tuhan di sini. Amin Bapak Ibu. Dan ini pembelajaran yang penting. Dan kemudian yang keempat, mengajar di rumah ibadah. Tuhan Yesus ingin menjangkau orang-orang yang di tempat mereka yang dianggap suci dan penting dalam kehidupan spiritual. Bapak Ibu begini, bisa saja kita juga semua ini berpikir bahwa saya ini baik, saya ini suci, saya ini tidak durhaka, saya ini orang baik, ya. Makanya saya ke gereja, saya di gereja ini karena saya ini orang baik. Nah, disinilah Tuhan mau menjangkau kita. Bahwa sebenarnya kita bukan orang yang baik-baik saja. Disinilah Tuhan mau berbicara kepada saya dan Bapak Ibu, bahwa saya dan Bapak Ibu tidak ada apa-apanya kalau tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita semua membutuhkan darah Kristus. Di rumah suci inilah, di antara orang-orang suci inilah Tuhan Yesus mau berbicara. Di antara orang-orang suci inilah Tuhan mau menyentuh hati orang-orang suci ini. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus mau menyentuh hati saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang guru sekolah minggu berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu sedang mengajar. Ceritanya tentang Goliat, ya, Goliat yang kuat, Goliat yang perkasa. Daud melawan Goliat yang perkasa. Lalu guru itu mengatakan dengan jelas bahwa Goliat mati. Daud itu pada waktu mau masuk menjumpai Goliat, dia itu harus mempunyai keberanian yang luar biasa. Kenapa dia bisa berani? Karena dia tidak mau bangsanya dihina. Aku harus berani, ya. Goliat yang begitu tinggi besar, Daud yang kecil mungil. Lalu setelah cerita ini menjelaskan bahwa akhirnya Roh Tuhan menyertai Daud. Daud berani dan Daud mengalahkan Goliat yang besar. Setelah selesai cerita, anak sekolah minggu datang. Bu, saya nanti kalau besar, saya kepingin seperti Daud yang berani untuk menghadapi tantangan hidupnya. Lalu guru ini katakan apa Bapak Ibu? Guru ini tersenyum, dan guru ini tersenyum sambil memeluk anak ini. Ya. Dia katakan begini, saya percaya kamu bisa menjadi seperti Daud karena kamu memiliki Tuhan yang sama yang dimiliki juga oleh Daud. Ya. Nah Bapak Ibu, disinilah kesempatan guru itu menyampaikan bahwa Tuhan yang dimiliki oleh Daud adalah Tuhan. Keberanian yang Tuhan berikan kepada Daud juga bisa diberikan kepada kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengajar di rumah ibadah, membantu orang untuk memahami. Dengan cerita ilustrasi saya tadi, kita membantu anak-anak kita
untuk memahami dan menghidupi ajaran firman Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tuhannya Daud sama dengan Tuhanmu. Ya. Dan ini tidak hanya sebatas keberanian, tetapi dalam segala hal, tantangan masalah hidupmu, Tuhannya Daud juga Tuhanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengajar di rumah ibadah adalah gambaran kegiatan yang penting untuk membangun iman dan pengetahuan jemaat serta memberikan contoh yang baik untuk diikuti. Jemaat saya dan Bapak Ibu adalah anggota keluarga kita. Yang ketiga, apa yang dilakukan? Ayat 35, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Ya, berhenti di situ. Memberitakan Injil kerajaan surga. Bapak Ibu, kegiatan yang dilakukan menyebarkan kabar baik tentang kerajaan Allah itu adalah kerajaan Allah yang akan datang dan keselamatan yang tersedia. Ya, mengabarkan, memberitakan kerajaan surga, Injil kerajaan surga itu memberitakan kerajaan Allah di masa yang akan datang dan memberitakan bahwa penebusan keselamatan yang diberikan untuk saya dan Bapak Ibu saat ini sedang dikerjakan. Saya dan Bapak Ibu terus dalam proses penyelamatan. Dan ini perlu diproklamirkan, perlu diberitahukan. Apakah perbedaan Injil dan kerajaan surga? Injil adalah kabar baik tentang keselamatan. Ya. Injil adalah kasih Tuhan, kabar tentang kasih Tuhan melalui penebusan Tuhan Yesus. Jadi ada dua pengertian. Yang pertama, kabar baik tentang keselamatan. Yang kedua adalah kabar baik tentang kasih Tuhan. Itu Injil melalui penebusan. Dan yang kedua, kerajaan surga. Kerajaan surga adalah kerajaan Allah yang akan datang, di mana Tuhan memerintah dan memberikan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makna memberitakan kerajaan Injil kerajaan Allah adalah menyebarkan, memproklamirkan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus dan yang sudah mengenal Kristus tetap diingatkan. Dan yang kedua, makna memberitakan Injil kerajaan surga adalah mengajak orang untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Tetapi sebelum kita memberitahu itu, bahwa setiap orang kamu perlu menerima Kristus dalam hidupmu, kita terlebih dahulu harus menerima Kristus dalam hidup kita. Kalau kita belum pernah menerima Kristus dan kita maksa orang terima Kristus, Bapak Ibu, itu sama dengan apa? Tong kosong nyari bunyinya. Karena kita sendiri belum mengalami. Kita harus mengalami dulu. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Terima Dia yang telah menebus kita melalui kayu salib itu. Dan yang ketiga, makna memberitakan Injil kerajaan surga adalah memberikan harapan dan janji tentang kehidupan kekal dan kebahagiaan di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memberikan harapan dan janji tentang kehidupan kekal dan kebahagiaan di surga. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima kehidupan kekal dan kebahagiaan di surga. Tujuan memberitakan Injil adalah, saya mencatat 3 hal. Yang pertama, tujuan pemberitaan Injil adalah menjangkau orang yang belum mengenal Kristus dan memberikan kesempatan untuk dia menerima keselamatan. Dan yang kedua, tujuan memberitakan Injil adalah membangun iman dan pengetahuan jemaat tentang ajaran dan kasih Kristus. Yang ketiga, tujuan memberitakan Injil adalah mengajak orang untuk hidup sesuai
dengan kehendak Tuhan dan menjadi bagian dari kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. 3 hal ini menjadi tujuan kita. Menjangkau orang yang belum mengenal dan memberikan kesempatan kepada dia menerima keselamatan. Dan yang kedua, membangun iman dan pengetahuan jemaat tentang ajaran dan kasih Tuhan. Dan yang ketiga, mengajak dia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengajak dia untuk paham bahwa kamu adalah bagian dari kerajaan surga. Saya tahu menyampaikannya tidak semudah saya memberitahu, melaksanakannya tidak semudah mengucapkannya. Ya. Nah Bapak Ibu, memberitakan Injil Kerajaan Surga ini menjadi fokus utama kita. Ya. Yang keempat, melenyapkan segala penyakit, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Artinya apa? Masih ayat 35 ya. Memberitakan Injil Kerajaan Surga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Artinya apa? Menyembuhkan secara fisik. Tuhan Yesus hadir menyembuhkan secara fisik. Tadi kita lihat di awal ya, orang lumpuh disembuhkan, orang buta dibuat celik matanya, bahkan orang yang tersisi, orang kusta disembuhkan oleh Tuhan. Dia menyembuhkan secara fisik. Tuhan Yesus menyembuhkan saya dan Bapak Ibu secara fisik. Ya. Dan yang kedua, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan itu adalah mengusir roh jahat. Ya. Melenyapkan roh jahat dari seseorang. Kenapa? Karena roh jahat ini membuat orang menderita, Bapak Ibu. Roh jahat membuat orang menderita. Ya. Dan ini saya ulangi berulang-ulang. Roh jahat membuat saya dan Bapak Ibu menderita. Itu sebabnya mari kita berusaha untuk tidak terlibat dengan roh jahat. Dan saya memberikan kesempatan, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan Bapak Ibu untuk mengoreksi apakah saya dan Bapak Ibu terlibat dengan roh jahat. Dia akan membuat saya dan Bapak Ibu menderita. Ya. Sekarang dikoreksi, sejauh mana saya pernah terlibat dengan roh jahat, dan itu diselesaikan. Ya. Kalau Bapak Ibu malu menyelesaikan dengan saya dan Pak Dwi, Bapak Ibu bisa minta kunci gereja, doa sendiri berlutut di sini. Saya percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh sendiri rindu, ya, aku tidak percaya sama Pak Dwi sama Bu Dwi. Nanti Bu Dwi kayak cerita ke sana, konseling sana terus keceplos. Bapak Ibu doa sendiri. Ya, diingat-ingat apa keterlibatan saya. Akui di hadapan Tuhan, karena itu akan membuat Bapak Ibu menderita kalau tidak pernah diakui. Ya. Dan yang ketiga, melenyapkan segala penyakit itu memberikan kekuatan. Kristus memberikan kekuatan dan keberanian kepada kita untuk menghadapi tantangan hidup. Ya. Memberikan kekuatan dan keberanian. Kadang-kadang kita ini semakin tua, bukan semakin ringan tantangan hidup ini ya Bapak Ibu ya. Tantangan hidup ini semakin kenceng rasanya itu ya. Tambah lama ini bukan tambah ringan, kok tambah lama ini tambah abot ya. Tetapi Tuhan menghibur saya. Dia memberikan kekuatan Bapak Ibu, dan memberikan keberanian untuk kita menghadapi. Jangan lari, kita harus hadapi. Ya, seperti beberapa minggu yang lalu saya katakan, kalau mau minggat itu minggat kemana? Ya balik lagi. Ya. Tapi berani menghadapi, ada kekuatan. Ya, seringkali kan disampaikan begini, kekuatan Allah lebih besar
dari kekuatan yang ada di dunia ini. Nah, sekarang kita alami itu, ya kan? Ketika saya merasa, wah, kekuatan Allah lebih besar. Ya. Saya ini kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, itu artinya Tuhan Yesus mengampuni dosa saya dan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dosa itu menjadi sumber kelemahan. Dosa itu menjadi sumber penderitaan, dan itu Tuhan ampuni. Ya, kalau saya berdiri di tempat ini Bapak Ibu, saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu. Ya, saya sama dengan Bapak Ibu, tetapi saya percaya saat ini Tuhan mengampuni saya. Ya. Mungkin secara tugas saya berpikir, mau nggak mau aku harus berdiri di sini, ya kan? Pantas nggak pantas aku harus berdiri di sini. Tapi ada firman Tuhan mengingatkan saya, baik tidak baik waktunya, beritakanlah firman. Saya percaya saya diampuni oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus melakukan hal tersebut? Ya. Kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan secara fisik? Kenapa Tuhan Yesus mengusir setan yang ada di hati kita? Kenapa Dia memberikan kekuatan? Kenapa Dia mengampuni dosa saya dan Bapak Ibu? Karena Dia kasih dan peduli kepada saya dan Bapak Ibu. Ya, Dia kasih dan peduli kepada kebutuhan saya dan Bapak Ibu. Butuh saya diampuni, dan Dia peduli mengampuni saya. Dia peduli untuk memenuhi kebutuhan kita, penderitaan kita. Dia peduli Bapak Ibu. Orang lain tidak peduli. Kata orang timur, setan tidak peduli, tapi Tuhan saya peduli. Amin. Anak-anak tidak paham, kita suami istri tidak paham, tetapi Allah paham Bapak Ibu. Itu sebabnya satu doa saya, Tuhan kasih sabar. Saya teringat pastor yang meninggal itu, uskup atau pastor uskup yang meninggal, katanya apa? Menangislah, itu mencuci hati, katanya. Sebelum dia meninggal kan datang ke Indonesia, saya ingat kata-kata itu. Air mata itu mencuci hati, tetapi kemarahan itu mendatangkan kebakaran. Cuci hati, sabar, terotos. Sabar, tak cuci hatiku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan peduli. Kenapa Tuhan Yesus melakukan hal tersebut? Karena Tuhan Yesus punya kuasa. Dia punya kuasa menyembuhkan dan mengalahkan segala kelemahan. Apa kelemahan Bapak Ibu? Tuhan Yesus mampu memberikan kuasa untuk Bapak Ibu mengalahkan kelemahan itu. Apa kelemahannya? Kelemahan saya apa? Bapak Ibu harus mengenali masing-masing dirinya. Kelemahan Bapak Ibu apa? Kelemahan saya gampang emosi. Kelemahan saya nggak sabaran. Satu waktu kesabaran ini hilang, emosi ini memuncak. Bapak Ibu, saya tahu ini gerakan setan ini. Saya percaya jemaat ini mendoakan saya sabar. Saya percaya itu. Ya. Kuasa doa itu nyata. Saya percaya ini. Jemaat ini mendoakan karena satu saja yang saya minta, Tuhan kasih sabar. Jemaat mendoakan. Saya berasa itu. Tetapi satu waktu emosinya ini balik lagi. Aduh, kok jadi pancing lagi ya. Aku senahan pancing. Saya bilang, Tuhan kasih sabar. Kok masih aja mau sampai gini Bapak Ibu ya. Lalu apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya bilang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Wah, mulai adem dikit kan. Wah, terus nyanyi terus. Yang mancing ini semakin mancing. Wes ganti pujian.
ada kuasa dalam darahnya, ya. Wes nyanyi terus nyanyi. Bapak Ibu coba nanti itu, ya. Setani itu lahir Bapak Ibu, hati kita adem, ya. Gak situ ngamuk oleh 1 jam dibaleni lagi, ku menang, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Allah itu punya kuasa untuk kita itu diberikan kuasa mengalahkan kelemahan kita. Apa kelemahan Bapak Ibu? Nah, kalau saya dulu mungkin waktu saya muda, kelemahan saya apa? Kalau saya diajar dosennya ganteng Bapak Ibu, gak jadi ngantuk, tapi yo gak ngerti kuliah itu apa isinya. Ya, mata saya melebusik, ganteng nih Bapak Ibu yo. Tapi saya gak ngerti isinya kuliah itu, ya. Dan itu satu kelemahan kan? Nah, Tuhan punya kuasa untuk membuat mata saya ini tidak lihat orang yang ganteng, ya kan? Lalu sudah tua begini Bapak Ibu, lihat sinetronnya kan, ya ampun orang ini metu yo, seneng aku. Apa yang menjadi kelemahan saya dan Bapak Ibu? Kita kenali. Dan Tuhan itu memberikan kuasa untuk kelemahan itu dibuang oleh Tuhan, dilenyapkan, ya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, melenyapkan segala penyakit itu menggambarkan bahwa tindakan ilahi yang menghilangkan, mengatasi kelemahan, kekurangan, kesulitan, itu artinya apa? Ada penyembuhan, ya. Melenyapkan segala penyakit itu ada penyembuhan. Tuhan menyembuhkan penyakit fisik, Tuhan juga menyembuhkan penyakit mental. Lah Bapak Ibu, kalau setiap hari mau marah-marah terus, saya ingat Uli pernah ngomong waktu di SD, kalau orang marah-marah itu beberapa sarafnya itu putus, beberapa ribu katanya. Sekali marah itu segini ribu putus katanya. Malah saya bilang, gurunya itu baik ya, gurunya bilang gini, makanya jangan bikin mama-mamamu marah supaya nggak putus ya. Uli masih kelas 4, dia cerita ke saya bilang, makanya Dok, jangan bikin mami marah. Coba bayangin sekali marah, sekian ribu putus, marah lagi putus, lama-lama apa? Putus semua ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Allah itu menyembuhkan, ada penyembuhan, ya. Ada penyembuhan secara fisik, ada penyembuhan secara mental, ya. Dan ada penguatan. Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian untuk mengatasi kelemahan dan kesulitan kita. Tuhan kasih keberanian, Tuhan kasih kekuatan. Dan yang ketiga, Tuhan kasih pembebasan. Tuhan membebaskan saya dan Bapak Ibu dari belenggu kelemahan, ya. Tuhan bebaskan, tapi harus berjuang loh ya, harus berjuang, ya. Nah Bapak Ibu, ada pemulihan. Tuhan memulihkan seseorang ke dalam keadaan yang seimbang dan sehat, dipulihkan, ya. Dengan nyanyi tadi, musik setan tadi, ya, emosi jadi stabil, tak situ nanggung. Padahal artinya itu umum Bapak Ibu, mendidih Bapak Ibu, no? Anak gelas kudu tak banting, tak banting iki opo ya, kok aku ya isih dhewe, kena sekel-sekel ku dhewe, opo iki jalan ya. Pujian usir setan. Saya ingat kalau lagi pelayanan pribadi usir setan, pujian itu saya naikkan. Saya tak usir setan sih, nak jero hatiku, usir. Bapak Ibu bisa praktekkan itu. Dan ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lord, make me a channel of your peace. Where there is hatred, I may bring love. Where there is despair, I may bring hope. Where there are shadows, I may bring light. Ya, ini sebenarnya ada satu cerita tentang Bunda Teresa, ya. Bunda Teresa yang sudah meninggal, ya. Meninggalnya kayaknya tidak lama.
belum terlalu lama ya. Kayaknya ya saya sudah tua ini beliau meninggal ya. Nah, Gani sangat memberkati saya dengan filmnya. Bagaimana dia menyentuh orang-orang yang sakit. Dia tinggalkan kantornya ya. Dia kerja di keuskupan toh. Dia tinggalkan itu, dia terjun langsung mendekati orang-orang sakit, orang-orang yang kurang gizi, orang-orang yang punya penyakit menular. Ketika Bapak Ibu, kadang-kadang saya merasa begini Bapak Ibu ya. Yo, aku ki puji Tuhan yo, aku ki iso yo. Padahal aku ki yo gila gitu kan, yo jijik gitu. Tapi aku iso yo. Selesai nolongin orang ini yo, padahal aku jijik wes luar biasa. Begitu kan? Ada penyangkalan yang luar biasa dan saya merasa puas. Tapi ketika saya melihat filmnya Bunda Teresa ini, saya lihat, ternyata aku tidak ada apa-apanya. Ya, sepertinya kita melakukan sudah sesuatu yang besar bagi kita, tapi ternyata tidak ada apa-apanya. Bunda Teresa menggendong ya. Mungkin kalau saya suruh menggendong orang, mungkin bayangin Bapak Ibu, kalau orang ngompol semua, ayo, ya sudah kotor semua, Bapak Ibu bisa gendong begini. Nah, Bunda Teresa saya mungkin saya bikin paling saya kerucuk sih, baru kita bantu begini, ya kan? Cek resik. Ya. Bunda Teresa diangkat dan saya melihat wah ini benar-benar hamba Tuhan. Melihat bahwa ini adalah Tuhan, ini butuh belas kasihan, ya. Dan dia menaruh hati, tergeraklah hatinya untuk berbagi. Waktu itu kan pertama dia berbagi makanan dulu, dan kemudian akhirnya dia mendapatkan perlawanan dari dalam, tapi dia terus dan merasa bahwa ini panggilan rohani saya, berbelas kasihan. Ketika Yesus melihat orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka lelah dan terlantar. Bapak Ibu, apakah saat ini kita lelah? Lelah dengan pergumulan, lelah dengan hidup ini, lelah dengan masalah ini. Ya, dia melihat dan hatinya tergerak oleh belas kasihan buat kita. Hati Kristus dipenuhi dengan belas kasihan, dan Kristus melihat kebutuhan kita. Tuhan Yesus ingin membantu dan melayani kita untuk menunjukkan kasih dan kuasa-Nya kepada kita. Bapak Ibu, lelah, kata lelah dapat diartikan secara fisik, lelah karena bekerja keras, lelah karena sakit gak waras-waras, ya. Dan lelah ini juga dapat diartikan secara emosional karena beban pikiran terlalu berat, kesedihan yang tidak berkurang, kepek terus susah ini. Hati ini dikepuk terus, ya. Sampai mana tadi? Putus asa, ya kan? Skepi, tambah ngene. Mari siji nih. Wes kono karep-karepe, putus asa, lelah. Mergawe kan biyen ya kaya ngene ae. Ya, capek. Sing dibelani ya ora ngerti. Lelah. Dan secara spiritual lelah itu karena tidak memiliki arah. Ya. Jadi secara fisik lelah karena penyakit, bekerja keras. Secara emosional lelah karena beban pikiran terlalu berat, kesedihan yang terus-menerus gak berkurang, putus asa, masalah gak mari-mari. Secara spiritual
karena tidak memiliki arah tujuan. Bos nang di itu sekolah ngarang budal budal bos ya. Jadi konan itu selalu ya, gak ada arah, lelah. Nah Bapak itu kemudian Tuhan Yesus melihat kita yang lelah, bukan hanya tubuh, bukan hanya fisik, tetapi secara emosional. Tuhan lihat saya dan Bapak Ibu sing capek tadi pikirannya, sing bodok hatinya itu, wes nangis yo gak kurang sedih, panggah. Tuhan Yesus melihat Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus melihat mereka yang lelah. Tuhan Yesus tahu bahwa kita membutuhkan bantuan, kita membutuhkan bimbingan. Kita yang sudah sumpah bosen, ya, enak, gak karuan. Tuhan tahu bahwa kita butuh bimbingan. Dia tahu Bapak Ibu. Ya. Dan Tuhan Yesus dapat memberikan kekuatan, penghiburan dan pengharapan. Makanya datang saja kepada Dia. Ya, saya sering sampaikan, kadang saya merasa sendiri. Saya melihat keluar, saya lihat begini, bahwa menawa Tuhan ini nguripin kaya, mesti gue nengone Tuhan yang delok aku ya. Minggu dekat Tuhan di tempat paling atas. Di sekitar kini nggak ada yang delok aku ya. Kali Tuhan yang kamu delok. Ada hati itu. Tuhan, penjenengan mirsani saya merasa Tuhan, Engkau lihat saya di situ. Itu ada suara hati begitu. Ya, dan itulah yang memberikan kekuatan. Orang di sekitar kita tidak melihat, tetapi Tuhan melihat, dan Dia memberikan kekuatan, penghiburan dan pengharapan bahwa saya melihat kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan domba yang tidak punya gembala, ya kan tadi dikatakan terakhir, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, keadaan domba yang tidak bergembala itu bagaimana? Kurang bimbingan. Ya. Mungkin saya dan Bapak Ibu memang kurang bimbingan, ya. Tapi Tuhan tahu, gitu kan? Nah, kurang bimbingan, kita tidak berada di tempat yang aman dan nyaman. Domba yang tidak ada gembalanya rentan terhadap ancaman, kehilangan arah, kelaparan, kehausan, kesepian, ketakutan. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir, wabeh sih wacone iku aku. Mungkin ada di antara kita yang merasa itu. Aku memang seperti nggak ada di tempat yang aman, aku nggak merasa nyaman. Dan aku juga memang rentan terhadap ancaman, tidak memiliki perlindungan yang memadai untuk diri saya. Saya seperti domba yang tersesat, nggak tentu arah, seperti nggak menemukan jalan untuk kembali. Saya tidak mendapatkan makanan, air yang cukup sehingga saya menjadi lemah, rentan terhadap penyakit, kesepian, ketakutan, tidak memiliki rasa aman dan merasa tidak dilindungi. Bapak Ibu, Kristus adalah gembala yang baik. Ya. Dia adalah gembala yang agung, yang akan membimbing saya dan Bapak Ibu, yang menemukan saya dan Bapak Ibu yang tersesat ini, yang menemukan, menjumpai saya dan Bapak Ibu yang kesepian ini, yang seperti tidak ada orang yang peduli. Dia datang menjumpai saya dan Bapak Ibu. Dialah gembala saya dan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dia adalah gembala yang agung. Sambut, Dia menemui saya dan Bapak Ibu. Sambutlah Dia. Ya.
dan maka tergeraklah oleh belas kasihan. Dan ini adalah frase menggambarkan respon emosi yang kuat dari Tuhan. Respon emosi yang positif terhadap kebutuhan saya dan Bapak Ibu yang menderita. Ketika seseorang terdorong atau tergerak oleh belas kasihan, artinya dia merasa terdorong untuk membantu dan meringankan beban seseorang itu. Ketika Tuhan katakan tergerak oleh belas kasihan, ya, maka sebenarnya Tuhan merasa terdorong untuk membantu saya dan Bapak Ibu untuk meringankan penderitaan saya dan Bapak Ibu. Rasakan itu dan nikmati. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pernah merenungkan, tidak pernah mengambil waktu teduh untuk merasa bahwa Tuhan menolong saya dan Bapak Ibu, maka yang ada hanya tidak merasa. Karena Bapak Ibu tidak pernah berusaha melihat bahwa Allah menjumpai Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak akan pernah merasa bahwa Dia tolong menghibur saya. Mari rasakan kehadiran Dia menjumpai Bapak Ibu. Di tempat ini Tuhan menjumpai saya dan Bapak Ibu, ya. Tuhan menjumpai saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Kristus melihat orang-orang lemah tersebar seperti domba tanpa gembala, Dia merasa belas kasihan. Muncul empati Dia, mampu memahami dan merasakan penderitaan orang lain. Dia bertindak membantu untuk mendorong, melakukan sesuatu untuk meringankan Bapak Ibu, ya. Dan Dia menunjukkan kasih-Nya, mengungkapkan kasih dan perhatiannya kepada kita melalui tindakan dan melalui kata-katanya. Dari mana? Dari firman Tuhan. Dari hati nurani Bapak Ibu itu Tuhan berbicara. Ya, tenang, tenang. Misalnya Bapak Ibu kehilangan duit, apa yang ada? Panik kan? Ya. Yo mantul, yo panik, yo kudu ngamuk. Piye gitu. Tapi Bapak Ibu rasakan, pasti ada suara kecil di hati kita. Gue tak ijoli. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu rasakan itu? Suara kecil di gue tak ijoli. Wis beni, gue tak ijoli. Nggak usah orang lain bicara, diri sendiri tuh bicara. Bisa gue tak ijoli, joglo. Wis anggapan iku yo kelaleanmu, maafno dirimu. Dan kalau duit lain terus ceblok, maafno dirimu. Gue tak ijoli. Sing kae sing nemu kae lebih butuh timbang kowe. Gue tak ijoli, ya. Dia datang memberikan suaranya di dalam hati kita. Bapak Ibu, tergerak oleh belas kasihan. Ini adalah sifat yang mulia yang dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan kita, membawa perubahan positif. Masih ada Kak Tri? Look at that! Oh my God, that's so funny! Hey! Why did you do that? Ya, dari cerita video ini membawa kepada kita
ketika kita melakukan sesuatu itu akan berdampak. Ya, kalau kita melakukan yang baik, dampak baik untuk kita. Tapi kalau kita melakukan yang jahat, maka kejahatan akan kita terima. Walaupun bukan orang yang kita jahatin yang jahat kepada kita, tetapi Tuhan punya banyak cara untuk membuat menegur kita. Ya, anjing pun bisa dipakai. Ya, mari kita melakukan yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Hamba menyerahkan diri hamba-Mu dan juga jemaat Tuhan untuk kami terus maju bertumbuh di dalam iman kami dengan berharap penuh, berkeyakinan kuat bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan mengenal perasaan kami, Tuhan tahu situasi hati kami, dan Tuhan siap menolong kami. Mari Bapa, kuatkan dan teguhkan hamba-Mu dan juga jemaat Tuhan untuk menjalani sisa hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama sudah mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan, dan saatnya kita akan bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Ingatlah ini, orang yang menabur dengan murah hati akan menuai dengan murah hati juga. 2 Korintus 9 ayat 1. Persembahan kita hari ini bukan sekedar bentuk tanggung jawab, tetapi ungkapan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan yang telah lebih dahulu memberi segalanya bagi kita. Melalui persembahan ini, kita turut ambil bagian dalam 5 wujud misi Allah: memberitakan Injil, mengajar dan membina, menolong sesama, memperjuangkan keadilan, dan menjaga ciptaan. Kiranya setiap rupiah, setiap doa, setiap tenaga yang kita berikan dipakai Tuhan untuk menghadirkan tanda kerajaan-Nya di dunia. Kita akan ikuti dengan pujian bukan karena upah-Mu, dan persembahan akan berjalan dari sebelah timur, tengah, dan barat. Kita akan pujikan bersama terlebih dahulu bait yang pertama. Setelah bait yang pertama selesai, Bapak Ibu dipersilakan untuk maju ke depan untuk mempersembahkan. Bukan karena upahmu,
permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. 1 Timotius 2 ayat 1. Sebagai umat yang telah diampuni dan diutus, kini kita datang membawa dunia yang Tuhan kasih. Kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi semua bangsa dan ciptaan Tuhan yang merintih menanti pemulihan. Kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Tuti Wakil. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa syafaat kita. Kita akan berdoa yaitu seperti biasanya, yaitu doa untuk gereja-gereja di seluruh bumi ini yang hari ini mereka semuanya beribadah pada Tuhan. Juga untuk negara-negara yang sedang konflik, biar kita doakan juga. Kita juga berdoa negara kita, biar semuanya juga dipimpin, diberkati oleh Tuhan. Juga berdoa untuk semua pemuda-pemudi, biar mereka semua tergerak hatinya untuk ikut melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ucapkan syukur padamu ya Tuhan. Engkau telah menolong kami. Kami boleh bersama-sama di pagi hari ini untuk berbakti dan melayani. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menolong kami boleh mendengarkan, belajar tentang kebenaran. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk semua saudara-saudara kami di seluruh muka bumi ini yang hari ini juga mengadakan ibadah. Untuk itu ya Tuhan, tolong agar melalui ibadah mereka hari ini benar-benar mereka dikenyangkan oleh kebenaran firman, diberkati sehingga imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua hamba-hambamu yang Kau pakai untuk mengenyangkan semua jemaat, untuk membawa jiwa kepadamu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tolong ya Tuhan, Kau pakai semua hamba-Mu, Kau berkati semuanya. Bila lemah berikan kekuatan, bila sakit berikan kesembuhan kepada semua hamba-Mu, agar melalui hamba-Mu benar-benar nama Tuhan dipermuliakan. Dan hari ini nanti tatkala istirahat, hamba-Mu akan benar-benar merasa lega karena Kau sudah memakainya hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih. Dan saat ini ya Tuhan, kita berdoa untuk wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang sedang konflik, yang sedang mengalami peperangan, yang sedih, yang mereka dikorbankan menjadi korban yang tidak bersalah. Untuk itu ya Tuhan, tolong Kau berkati mereka semua, kekuatan, kesehatan, dan iman yang teguh yang dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ukraina, untuk Papua, untuk Sudan, dan banyak lagi tempat-tempat yang lain yang saat ini menghadapi hal-hal yang seperti itu. Tolong ya Tuhan, berikan perdamaian kepada mereka. Tolong agar pemimpin-pemimpin mereka semuanya bijaksana, semuanya takut kepada Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan sesuatu supaya masyarakatnya hidup tenang, aman, dan memperoleh pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia. Tuhan tolong agar negara kami Indonesia juga mengalami hal yang sama terus. Dijauhkan dari peperangan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu untuk semua pemimpin kami, dari ujung pimpinan sampai ke RT, sampai ke pelosok desa sekalipun,
Tolong agar mereka semuanya takut kepada Tuhan. Mereka semua melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mereka benar-benar menjadi pemimpin yang bijaksana, menjadi pemimpin yang benar-benar dapat menyenangkan, dapat menjadikan semua masyarakat hidup tenang dan aman. Untuk itu ya Tuhan, tolong agar Pancasila tetap berdiri tegak di tengah-tengah bumi Indonesia, sehingga keadilan terus tetap dapat berdiri di bumi negara kami Indonesia ini. Untuk itu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk MPR, DPR, TNI, dan Polri, semuanya Tuhan berikan hikmat yang dari Tuhan. Semuanya agar tahu bagaimana caranya, tahu apa yang harus mereka lakukan demi masyarakat Indonesia bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan, untuk kesejahteraan, untuk kesehatan tentang orang-orang yang mengalami bencana alam, khususnya di negara kami Indonesia ini. Tolong ya Tuhan semuanya, agar negara kami Indonesia juga mempedulikan akan masyarakatnya, menyediakan kesehatan, menyediakan kesejahteraan, dan menyediakan semuanya demi kesejahteraan negara kami Indonesia ini. Untuk itu ya Tuhan, tolong agar setiap kami yang tergerak hatinya ikut membantu akan kesedihan, akan semua pergumulan orang-orang yang menghadapi akan bencana-bencana. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para muda-mudi, bukan hanya muda-mudi di daerah kami saja, tetapi muda-mudi seluruh Indonesia yang takut kepada Tuhan. Tolong agar semuanya mempunyai hati yang tergerak oleh Tuhan, ikut bersama-sama melayani, ikut terjun melayani, mencari jiwa-jiwa kepada Tuhan, ikut terjun bersama-sama melayani dalam bentuk agama, baik itu musik, baik itu mencari jiwa-jiwa untuk Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, lebih-lebih sidang jemaat Kesamen sini, tolong ya Tuhan, gerakan hati para muda-mudi gereja kami Indonesia di Kesamen ini, agar semua punya hati yang tersentuh oleh Tuhan untuk ikut bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Dan kami berdoa untuk sidang jemaatmu di sini semuanya, Tuhan berkati agar kami semuanya sehat jasmani dan rohani. Tuhan memberkati apa yang menjadi kegiatan kami setiap hari, agar melalui apa yang kami lakukan setiap hari boleh mencukupi semua pergumulan kehidupan rumah tangga kami semua. Pekerjaan kami, aktivitas kami apapun saja, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan baru saja kami memberikan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami benar-benar dapat kami pakai untuk membantu pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada sidang Muka Kudus di Kesamen ini. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Dan sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk Natal, persiapan Natal kami yang sudah dekat sekali. Tanggal 7 Desember kami harus merayakan Natal. Untuk itu kami terus mohon kepada Tuhan, berkati kami semua sedang jemaat-Mu, agar kami mempunyai hati yang berbelas kasihan untuk menanggung bersama-sama dana Natal yang telah kita sepakati bersama, sehingga tak kalah hari H, uang dana yang kami butuhkan benar-benar dicukupi. Tuhan, Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, dan mulai saat ini biar hamba akan memberkati semua kesehatan. Tuhan juga berkati tamu-tamu yang kami undang,
agar tamu-tamu yang kami undang benar-benar hadir dan benar-benar mendapatkan berkat melalui undangan Natal kami. Tuhan juga berikan cuaca yang terang untuk kami ya Tuhan. Sungguh kami sangat merindukan agar berjalannya Natal nanti benar-benar berjalan lancar. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih. Dan sekali lagi Tuhan berikan keamanan kepada kami. Tolong jauhkan dari manusia yang jahat yang mengganggu demi kelancaran jalan Natal. Terima kasih Bapa. Bukan hanya Natal yang kami akan rayakan, tetapi kami juga berdoa untuk semua gereja Kristen di seluruh Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan tolong semuanya agar benar-benar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surga. Demikian ya Tuhan, doa dan seruan kami yang jauh dari sempurna ini semuanya kami percayakan ke dalam tangan Bapa Surga. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada doa Bapa kami. Berita firman Tuhan sudah kita dengarkan. Saatnya kita bersama-sama bersatu hati, kita mempunyai semangat dan tekad untuk kita bisa memberitakan Injil di sekitar kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Mari silakan Injil. Kasihnya bagi kita
memanggil kita untuk melanjutkan karya kasih-Nya di dunia. Pergilah dan beritakan Injil dengan perkataan dan perbuatan. Layani mereka yang lemah, perjuangkan keadilan, dan peliharalah bumi ciptaan Allah. Kami adalah umat yang diutus oleh belas kasihan Kristus untuk memberitakan pengajaran, menolong, memperdamaikan, dan memelihara kehidupan. Pergilah ke dunia ini dengan hati yang telah disentuh oleh belas kasihan Allah. Jadilah pembawa terang di tengah kegelapan, membawa damai di tengah pertikaian, dan membawa harapan bagi yang kehilangan arah. Terimalah berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.